kita mengetahui bahwa terjemah dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana penjelasan kalimat ini menurut kitab Al-Futuhatul Makkiyah, terjemahnya jilid 5. Al-Futuhatul Makkiyah ini tulis oleh Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Al-Arabi di jilid 5 terjemah halaman 66 sampai dengan halaman 68. Judulnya negasi dan afirmasi dalam kalimat la ilaha illallah. Negasi itu artinya pengingkaran atau yang diingkari, sedangkan afirmasi artinya penetapan atau yang ditetapkan. Dalam ilmu tauhid ada dikenal nafi isbat. Nafi itu pengingkaran dan isbat itu penetapan, hanya beda istilah saja. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah adalah kalimat negasi dan afirmasi. Artinya kalimat la ilaha illallah itu ada yang kalimat pengingkaran, ada yang merupakan kalimat penetapan. Dan pengingkaran dan penetapan itu artinya tidak sama. Berarti kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan yang dimaksud di situ, yang ditiadakan itu tidak sama dengan Allah yang ditetapkan dalam kalimat itu. Kalau sama berarti afirmasi dengan afirmasi. Misalnya yang ditetapkan dan yang ditetapkan. Tidak ada Tuhan, misalnya itu yang ditetapkan kecuali Allah dan sama-sama ditetapkan, maka kalimat itu hampir tidak ada artinya. Bahkan boleh tidak usah dibuat kalimat seperti itu. Karena seandainya Tuhan yang dimaksud di situ adalah Allah, mengapa dikatakan tidak ada Allah? Itu artinya kalimat itu memang ada perbedaan. Perbedaannya tadi disebut dengan negasi dan afirmasi. Tuhan yang dimaksud dalam kalimat itu adalah kalimat negasi atau pengingkaran, dan Allah dalam kalimat itu disebut penetapan atau yang ditetapkan. Sehingga ada perbedaan. Sehingga apabila dikatakan tidak ada Tuhan, berarti itu adalah pengingkaran. Yang diingkari artinya itu sebenarnya bukan Tuhan, makanya diingkari. Tidak ada Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Tuhan sebenarnya adalah hanya Allah. Berarti Tuhan yang dimaksud dalam kalimat tidak ada Tuhan, berarti itu adalah artinya Tuhan yang diingkari atau yang dinegasikan, sedangkan Allah itu adalah yang ditetapkan, yang sebenarnya, maksudnya seperti itu. Sehingga kata-kata Tuhan di situ berbeda maksudnya dengan Allah. Dalam kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang membedakan kalimat itu tadi adalah pada kata illa atau kecualinya itu. Tidak ada Tuhan yang dimaksud di sini adalah karena dijelaskan dalam halaman 67 bahwa ketahuilah bahwa negasi pada kalimat la ilah atau pengingkaran pada kalimat la ilah yang artinya tidak Tuhan ditujukan kepada entitas-entitas para makhluk yang disifati dan dikaitkan dengan keilahian sehingga disebut sebagai Tuhan-Tuhan. Entitas-entitas ini maksudnya adalah makhluk-makhluk, baik itu secara materi maupun secara mental. Artinya tidak satu. Sehingga yang dimaksud dengan ilah di sini adalah Tuhan yang menjadi sesembahan orang-orang musyrik pada saat itu, baik dalam berbentuk patung, batu, api dan sebagainya. Jumlahnya tidak satu, sehingga patungnya pun banyak dan nama-namanya pun banyak, beda nama, beda bentuk, beda Tuhannya.
Inilah yang membuat orang musyrik merasa heran saat Rasulullah menyeru mereka kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah tadi. Jadi mereka heran karena sudah menjadi kebiasaan. Yang dimaksud dengan ilah itu adalah Tuhan-Tuhan yang banyak tadi, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Abu Marlo, bahwa ilah itu adalah termasuk benda materi yang disembah, harta, benda, tahta, bahkan entitas seperti pemikiran ataupun tafsir-tafsir terhadap sesuatu yang dianggap itu adalah Tuhan. Padahal sesungguhnya yang namanya Allah laitsa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Jadi tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita samakan dengan apa yang ada dalam pikiran kita, karena apa yang ada dalam pikiran kita pasti itu sesuatu yang dibuat oleh Allah, dan sesuatu yang dibuat oleh Allah tentu itu bukan Allah. Jadi penegasan dari kalimat ini adalah bahwa Tuhan yang dimaksud dalam terjemah tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Tuhan di situ bukan yang dimaksud adalah Allah, bukan. Tapi yang dimaksud dengan ilah atau Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Assalamualaikum.